Oke guys, selamat datang di perjalanan kita menelusuri salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu lembah Sungai Indus. Ada apa saja sih di balik peradaban dan sejarah Sungai Indus? Oleh karena itu, mari kita jelajahi sejarah, budaya, dan warisan yang ditinggalkan oleh peradaban ini. Lembah Sungai Indus terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India Barat Laut. Sungai Indus mengalir dari dataran tinggi Tibet, melewati pegunungan Himalaya, dan berakhir di Laut Arab. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi peradaban yang berkembang di sekitarnya. Dengan panjang sekitar 3.180 km, Sungai Indus adalah salah satu sungai terpanjang di dunia. Peradaban lembab Sungai Indus berkembang sekitar tahun 3300 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi. Peradaban ini menggantikan komunitas penduduk di Megrak yang merupakan salah satu situs pertanian tertua di Asia Selatan. Megrak terletak di kaki bukit pegunungan Kitar dan merupakan pusat penting bagi perkembangan teknologi pertanian. Di Megrak ditemukan bukti awal domestikasi tanaman dan hewan, serta penggunaan alat-alat batu dan tembikar. Dua kota utama peradaban ini adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro, yang berarti Bukit Orang Mati, terletak di Provinsi Sindh, Pakistan. Harappa terletak di Punjab, Pakistan. Kedua kota ini dikenal dengan tata kota yang teratur, jalan-jalannya yang lurus, dan sistem drainase yang canggih. Mereka juga memiliki bangunan-bangunan besar seperti granari dan tempat pemandian umum. Mohenjo-daro memiliki struktur yang disebut Great Bath, yang mungkin digunakan untuk ritual keagamaan atau sosial. Masyarakat lembah Sungai Indus terdiri dari berbagai kelompok sosial, termasuk petani, pedagang, pengrajin, dan pemimpin. Mereka hidup dalam komunitas yang terorganisir dengan baik. Baik arkeologis menunjukkan adanya perbedaan status sosial yang terlihat dari ukuran dan kemewahan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah di kota ini biasanya dibangun dengan batu bata lumpur dan memiliki beberapa ruangan halaman tengah dan sumur pribadi. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi peradaban ini. Mereka menanam gandum, barley, kapas, dan berbagai tanaman lainnya dengan memanfaatkan kesuburan tanah di sekitar sungai. Sistem irigasi yang canggih memungkinkan mereka untuk mengairi ladang mereka secara efisien, bahkan di musim kering. Mereka juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Mereka memberikan sumber makanan dan tambahan bahan baku untuk pakaian. Masyarakat lembah Sungai Indus dikenal dengan inovasi teknologi mereka. Mereka menciptakan alat-alat pertanian dari tembaga dan perunggu, serta mengembangkan teknik pembuatan perhiasan dari emas, perak, dan batu-batu berharga lainnya. Mereka juga ahli dalam pembuatan tembikar dan tekstil. Temuan arkeologis menunjukkan adanya roda gerabah, alat tenun, dan berbagai alat rumah tangga lainnya. Peradaban ini memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kota-kota mereka dibagi menjadi wilayah administratif dan pusat pemerintahan. Bukti arkeologis menunjukkan adanya bangunan-bangunan besar yang mungkin digunakan sebagai pusat administrasi dan tempat tinggal para pemimpin. Tidak ada bukti yang jelas tentang adanya raja atau penguasa tunggal, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki sistem pemerintahan kolektif atau dewan. Mereka menyembah Dewi Pertiwi yang dianggap sebagai sumber dari seluruh penciptaannya. Bukti arkeologis menunjukkan adanya patung-patung kecil yang mungkin digunakan dalam ritual keagamaan. Mereka juga mengenal sistem petapaan yang menekankan pada meditasi dan kehidupan sederhana. Selain itu, ditemukan juga segel-segel dengan gambar binatang dan simbol-simbol yang memungkinkan memiliki makna religius atau magis. Seni dan budaya perkembangan pesat di lembah Sungai Indus. Mereka menghasilkan perhiasan yang indah, ukiran yang rumit, dan berbagai artefak seni yang bernilai tinggi. Temuan arkeologis menunjukkan adanya permainan papan, alat musik,
dan barang-barang dekoratif lainnya. Mereka juga membuat patung-patung kecil dari tanah liat dan batu yang menggambarkan manusia, hewan, dan para dewa-dewi. Mereka memiliki sistem tulisan yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Prasasti dan simbol-simbol ini ditemukan di berbagai situs arkeologi, termasuk pada segel-segel yang digunakan untuk perdagangan. Sistem tulisan ini mungkin digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan, ritual keagamaan, dan catatan administratif. Beberapa simbol yang sering muncul termasuk gambar binatang, manusia, dan bentuk geometris. Perdagangan memainkan peran penting dalam ekonomi mereka. Mereka berdagang dengan peradaban lain di Mesopotamia, Persia, dan wilayah sekitarnya. Barang-barang seperti perhiasan, tembikar, dan tekstil diekspor ke berbagai wilayah. Sementara mereka mengimpor bahan-bahan seperti logam dan batu bata berharga. Hingga perdagangan ini ditemukan dalam bentuk segel-segel dan artefak yang memiliki gaya dan bahan dari wilayah lain. Peradaban lembah Sungai Indus mulai mengalami keruntuhan sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Menyebabkan keruntuhan ini masih menjadi misteri, namun kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, serta invasi dari suku-suku nomaden. Bukti arkeologis menunjukkan adanya penurunan populasi, perubahan dalam pola pemukiman, dan penurunan kualitas bangunan. Warisan peradaban ini masih dapat kita lihat hingga hari ini melalui berbagai artefak dan peninggalan yang ditemukan di situs arkeologi. Pengaruh mereka terlihat dalam berbagai aspek budaya dan teknologi di wilayah Asia Selatan, termasuk dalam sistem pertanian, teknik bangunan, dan seni. Penelitian tentang peradaban ini terus berlanjut, memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang sejarah manusia. Penemuan arkeologis di lembah Sungai Indus dimulai pada awal abad ke-20. Penggalian pertama dilakukan oleh Sir John Marshall pada tahun 1920-an yang menemukan situs Mohenjo-daro dan Harappa. Sejak itu, banyak situs lain ditemukan, memberikan wawasan lebih dalam tentang kehidupan dan budaya peradaban ini. Penemuan ini telah mengubah pemahaman kita tentang sejarah awal manusia dan peradaban. Pengaruh peradaban lembah Sungai Indus masih terasa hingga hari ini. Teknik pertanian, sistem irigasi, dan seni mereka telah mempengaruhi budaya dan teknologi di Asia Selatan. Selain itu, penelitian tentang peradaban ini terus berlanjut, memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang sejarah manusia. Banyak teknik dan inovasi yang mereka masih digunakan untuk menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern. Oke, mungkin itu saja perjalanan kita tentang Sungai Indus. Peradaban ini meninggalkan jejak yang mendalam dan sejarah manusia, dan kita dapat belajar banyak dari warisan yang mereka tinggalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar kita semua tahu tentang sejarah-sejarah di dunia ini. Dan see you the next video guys.